adik-adik, selamat pagi hari ini. Apa kabar? Wah, luar biasa. Karyana senang loh, hari ini adik-adik sudah bersiap-siap untuk beribadah, memuji Tuhan, sekolah minggu hari ini. Adik-adik, Karyana mau menyapa dengan halo dan hai. Karyana kasih contoh ya, kalau Karyana bilang halo, adik-adik bilang hai. Karyana bilang hai, adik-adik bilang halo. Siap? Yuk, 1, 2, 3. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai, hai, halo. Halo, halo, hai. Hai, halo, hai, halo. Halo, hai, halo, hai. Ya, adik-adik pinter sekali, sudah konsentrasi. Nah, adik-adik, kalau adik-adik pernah merasakan nggak kalau Tuhan itu menjaga kita dari pagi, siang, sore, malam, bahkan sampai besok pagi? Adik-adik, kasih Tuhan tak pernah berhenti. Yuk, kita mau memuji Tuhan, mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Adik-adik semua, kita bersyukur bisa bertemu lagi dalam ibadah online GKI Buaran. Sekarang kita mau berdoa dulu sebelum kita mulai ibadah online ini, biar Tuhan tetap menyertai kita walaupun dalam masa pandemi ini kita boleh tetap bersyukur dan bersukacita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami sama-sama kembali berkumpul walaupun dalam ibadah online. Tuhan berkati buat kakak-kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman Tuhan, yang akan membawakan pujian, dan juga yang akan berdoa dalam ibadah ini. Tuhan kiranya berkenan memberkati buat adik-adik yang juga menonton di rumah, boleh tetap punya sukacita, boleh tetap punya semangat, bahwa di dalam masa pandemi ini Tuhan tetap menyertai dan dalam kesehatan, dalam kekuatan, dan dalam mereka bermain dan beristirahat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kakak rasanya sukacita sekali karena Tuhan hadir saat ini di hati kakak, di sini, dan di rumah adik-adik. Adik-adik juga kan merasakan sukacita Tuhan. Nah, supaya tidak hilang rasa sukacita itu, yuk kita mau nyanyi lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Raja segala raja,
udah sukacita belum? Hatinya udah penuh nyanyian belum? Nah, adik-adik, kalau adik-adik nih, papa mamanya sore-sore kan mau pulang nih. Adik-adik, apa sih yang biasa dilakukan sama adik-adik kalau papa mama mau pulang? Wah, kita tuh harus mandi dulu, kita merapikan mainan kita, merapikan tas belajar kita, supaya papa mama saat pulang nanti senang sekali karena adik-adik sudah wangi, sudah rapi, dan semuanya jadi senang. Langsung papa mama bilang, nah begini nih anak papa mama yang menyukakan hati Tuhan dan hati papa mama. Nah adik-adik, kalau kita mau melakukannya itu harus dengan sungguh-sungguh. Kita mau kerja buat Tuhan. Kakak jadi ingat lagu Kerja Buat Tuhan. Yuk kita nyanyi Kerja Buat Tuhan. Adik-adik masih ingat cerita tentang minggu lalu? Ceritanya tentang talenta. Ya, betul sekali, tentang talenta. Kalau minggu ini ceritanya tentang siapa yang tahu? Wah, ada yang tahu, ada yang belum. Yang belum kakak kasih tahu. Ceritanya tentang penghakiman terakhir. Apa sih kak itu? Pengen tahu kan? Yuk, kita mau menyaksikan cerita firman Tuhan penghakiman terakhir, tapi kita nyanyi dulu. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa
Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari kembali di hari Minggu ini bersama Kak Jimmy akan menceritakan firman Tuhan untuk adik-adik semua. Ya, ceritanya tentang apa ya? Penghakiman terakhir. Penghakiman terakhir. Wah, kok sepertinya ada yang salah atau yang dihakimi ya? Tapi tahan dulu ya. Sebelum kita masuk ke cerita kita, yuk adik-adik, mari kita berdoa dulu untuk supaya Tuhan memberikan kita hikmat bijaksana untuk melakukan firman Tuhan tersebut. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, di hari Minggu ini kami boleh bertemu lagi, beribadah di rumah masing-masing. Pagi ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu yang sangat indah. Berkati kami ya Tuhan, dan berikan kami kekuatan dan hikmat bijaksana-Mu agar kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan. Mari Tuhan, beracaralah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelumnya ayo kita siapkan Alkitab kita buka. Ya. Kita buka dari Matius. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai dengan 40. Matius 25 ayat 31 sampai 40. Kita dengarkan ceritanya seperti ini. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan Raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku
yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, sudah mendengar cerita firman Tuhan tadi kan, yang diambil dari Matius 25 ayat 31 sampai dengan 40. Lalu, apa maksud cerita tadi ya Kak? Nah, oke. Kakak akan menjelaskan ke adik-adik semua. Adik-adik, apakah adik-adik semua pernah menunggu dengan waktu yang sangat lama? Menunggu mama papa kembali dari kantor atau dari pasar dan kita hanya di rumah saja, atau menunggu di sebuah kendaraan umum tanpa bisa melakukan aktivitas yang sangat ceria atau yang sangat ingin kita lakukan, atau menunggu di rumah seperti saat ini, stay at home, menunggu di rumah saja setiap hari, tidak bisa ke sekolah, tidak bisa ke tempat bermain, tidak bisa ke tempat les atau apapun, hanya disuruh menunggu. Sangat membosankan. Tapi apa yang harus dilakukan pada saat kita menunggu? Ya, pasti ada pesan dari papa mama ketika kita disuruh menunggu mereka. Waktu di rumah, contohnya mungkin, Jimmy, kamu menunggu sambil belajar ya, karena besok ada ujian. Lalu, apa yang dilakukan oleh kita jika ada pesan seperti itu? Ya benar, kita menunggu sambil belajar. Kenapa? Karena ketika nanti pada waktunya tiba ujian, kita sudah bisa mengerjakan soal-soal ujian tersebut dan kita akan berhasil. Ya, lalu apa gunanya Kak kita menunggu? Ya, sangat berguna. Karena ketika kita menunggu, kita berharap bahwa nanti, suatu saat nanti, ada sukacita yang terjadi. Contohnya, ketika kita belajar, waktu kita menunggu, kita belajar, lalu ketika ujian itu bisa kita kerjakan, dan kita bisa naik kelas, ya. Ya, pasti semuanya pada bergembira saat ini bahwa adik-adik semua naik kelas kan? Ya, itu contohnya bahwa ketika kita menunggu, kita melakukan perintah papa mama, perintah guru untuk melakukan belajar di rumah, bukan bermain ya, tetapi tetap belajar, akhirnya kita berhasil. Ya, berhasil naik kelas. Itulah yang harus kita lakukan. Lalu, dari firman Tuhan tadi, apa yang harus kita lakukan? Ya, Tuhan berpesan seperti yang diceritakan tadi, bahwa anak manusia akan mengumpulkan kita bersama dengan Tuhan. Suatu saat nanti bersama dengan semua orang akan berkumpul. Bagi setiap orang percaya dan yang tidak percaya, dikumpulkan. Kemudian Tuhan akan memperlihatkan, waktu kita menunggu kedatangan Tuhan, apa yang kita lakukan? Seperti tadi, ada seorang pengemis, dia meminta makan, lalu bertemu dengan dua orang. Apa yang dilakukan orang yang tadi? Orang yang pertama, dia menolak, bahkan dia tidak mau, bau, jijik atau apapun. Ya, dan orang yang kedua, dia melihat, lalu dia memberikan makanannya kepada sang pengemis yang membutuhkan makanan tadi. Nah, dari cerita tadi, menurut adik-adik, yang mana yang melakukan perintah Tuhan? Orang yang merasa jijik atau menolak, atau orang yang memberikan makanannya kepada orang yang membutuhkan? Ya, benar. Orang yang melakukan perintah Tuhan tadi adalah orang yang memberikan makanannya
kepada orang yang membutuhkan. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain di dalam kehidupan kita, di jalanan, di sekolah, di tempat tinggal, bahkan di rumah. Seperti contoh tadi, kita harus belajar, disuruh belajar, dan kita harus melakukannya sambil menunggu, ya, sambil menunggu. Nah, adik-adik, cerita tadi membawa kita untuk pesan, yaitu pesannya apa? Bahwa sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang percaya kepada Tuhan, ya, ia akan menunggu kehadiran Tuhan Yesus untuk datang yang kedua kalinya. Dan itu pasti, dan itu akan terjadi. Jadi kita, anak-anak yang percaya kepada Tuhan, akan selalu menunggu kehadiran Tuhan. Sama seperti kita melihat orang tua kita. Kita akan sedih kalau orang tua kita tidak hadir pada waktu-waktu di setiap saat yang kita butuhkan. Lalu, pesan yang kedua adalah di dalam waktu kita menunggu kehadiran atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita harus hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Kita harus hidup untuk melakukan perintah Tuhan. Ingat bahwa perbuatan-perbuatan baik kita yang kita kerjakan dan yang kita berikan, ya, itu semua adalah respon bahwa kita ini adalah umat yang percaya. Jadi kalau adik-adik bilang, "Kak, aku percaya Tuhan Yesus, tetapi Kak, aku benci sama si Anu, benci sama si dia." Nah, itu bukan anak Tuhan. Yang anak Tuhan lakukan adalah ketika dia bilang, "Aku percaya Tuhan Yesus," maka ia akan saling mengasihi, ya, saling mendukung. Seperti contoh cerita yang tadi, yang dia mengunjungi orang yang dipenjara, ya, bukan meninggalkan orang yang dipenjara tadi, temannya, tapi dia mengunjungi temannya yang dipenjara, yang sedang sedih, ya. Nah, itulah maksud dari pesan cerita tersebut. Oke, adik-adik yang dikasih Tuhan, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai hari ini, ya. Ingat pesan kakak. Yang pertama, sebagai umat percaya, kita percaya bahwa Tuhan akan datang kembali untuk kita semua. Yang kedua, kita sebagai umat percaya kepada Tuhan harus melakukan perintah Tuhan, harus melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kakak berharap ketika kita melakukan firman Tuhan, kita akan menjadi sinar terang bagi dunia kita, dimanapun adik-adik ditempatkan. Ya, sebelum mengakhiri ibadah ini, kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan lagu Yesus Menginginkan Daku agar bersinar baginya. Sehingga firman kita amini bahwa adik-adik nanti akan selalu melakukan firman Tuhan. Yuk kita nyanyikan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar,
Yuk kita tutup firman Tuhan kita hari ini di dalam doa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini di ibadah sekolah minggu kami telah mendengarkan firman Tuhan tentang penghakiman terakhir. Kami percaya bahwa Tuhan pasti akan datang kembali untuk kami. Dan kami juga mau Tuhan melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan yang sudah disampaikan. Untuk tetap selalu berbuat baik, berbuat benar, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Pada saat ini di rumah, di lingkungan masyarakat, atau dimanapun saja, kiranya Tuhan menguatkan kami untuk melakukan semua perintah Tuhan dengan benar. Kami juga berdoa Tuhan pada masa pandemi COVID-19 saat ini yang dialami oleh seluruh dunia, kiranya Tuhan dengan kuasa-Mu boleh menyembuhkan, boleh menyelesaikan semua persoalan yang ada. Dan kami berdoa agar semua adik-adik sekolah minggu kami dan semua orang di seluruh bumi ini boleh tetap sehat, boleh tetap melakukan setiap protokol kesehatan dengan baik adanya. Kami berdoa kiranya Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih atas segalanya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, terima kasih. Kita bertemu lagi nanti di lain kesempatan di ibadah kita selanjutnya. Tetap jaga kesehatan adik-adik semua dan tetap juga kita melakukan perintah Tuhan. Oke? Sampai ketemu lagi. Shalom. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai, tapi jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang akan dibagikan. Untuk adik-adik batita dan balita, adik-adik bisa memberi tanda pada gambar yang akan dibagikan nanti. Untuk adik-adik kelas kecil hingga kelas pra-remaja, adik-adik bisa menuliskan pengalaman berbuat baik yang sudah pernah dilakukan kepada sesama kita. Nah, semua hasil aktivitas nanti jangan lupa dikirim kepada Kak Fenty. Selamat mengerjakan dan selamat hari Minggu adik-adik semua. Sampai jumpa lagi minggu depan di acara Zoom Ngobrol Sore bersama dengan GSM GKI Buaran. Sampai jumpa.